Jadi saya waktu itu belum tahu kalau ada AdSense yang dapat dari itu. Di lagu itu kebetulan Pak ada 2 lagu yang sebelumnya. Lagu pertama tuh bercerita tentang Mama Pung Sombayang, doa Mama Sombayang. Jadi doanya Mama ya. Yang kedua Papa Pung Sayang. Nanti ada terjemahan di bawah. Kalau saya mengerti. Itu sebenarnya dengan adanya program ini, Bung Willy dan teman-teman di sini itu dan dengan teknologi seperti ini, kita nggak perlu ke Jakarta. Kalau DP ada lagi yang istilah yang paling yang menurut saya cukup menarik dari seorang ekonom, demokratisasi ekonomi. Oh, berat ya. Dengarnya rupa orang pintar tuh orang ini. Kalau saya kalau biasa diwawancara apa keinginan Bung Wil, saya bilang, ayo kita timurkan Indonesia dengan musik. YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, seorang aktor dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Baku Dapa ulang dengan saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin di channel YouTube Musik Itu Politik, terutama di segmen Baku Dapa. Dan kali ini Baku Dapa di Ambon. Jadi saya nggak perlu menjelaskan Baku Dapa itu apa. Kalau saya podcast di Jawa, mesti kasih jelas tuh itu Baku Dapa. Baku itu saling apa ya ketemu. Tapi sini tahu saja ya. Mau Baku Dapa mau dijelaskan sama orang Ambon. Nah, tamu saya hari ini spesial banget dan kita lagi ada di Ambon. Ini Pak Riko Hayat. Ya, siap. Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon. Siap, selamat. Terima kasih Pak Dir sudah datang di Ambon. Luar biasa. Dan tamu saya yang kedua adalah Willy Sopakua, salah satu talent musik dari Kota Ambon. Selamat Baku Dapa, Pak. Selamat Baku Dapa. Tahu menyanyi kan? Orang Ambon, orang Indonesia Timur ditanya, tahu menyanyi dong. Dari lahir dong semuanya. Dalam kandungan semuanya. Baik, kedatangan saya di Ambon ini adalah bagian dari akselerasi kreatif. Jadi akselerasi kreatif itu kegiatan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, terutama di Direktorat Musik, Deputi Kreativitas Media, yang memang memberi ruang kepada talent-talent di daerah. Jadi kita memilih talent yang ada di daerah, dan Ambon tentu saja kita pilih karena memang Ambon kota musik. Itulah sebabnya Pak Kadis ada di sini. Siap. Ya, kita mulai dari pertanyaan Pak Kadis. Pak Kadis, ini kan Ambon sudah jadi dideklarasikan oleh UNESCO ya sebagai kota musik, dan pemerintah pusat juga maupun pemerintah daerah pasti mempunyai perhatian terhadap Ambon sebagai kota musik. Nah, Pak Kadis, bagaimana potensi musik di Ambon dan apa aja program-program yang sedang Bapak Kadis laksanakan sebagai kepala dinas? Ya. Sebelumnya terima kasih Pak Dir atas kedatangan di Ambon, dan ini sudah yang tahu keberapa kali Bapak di sini ya. Pertama, pemirsa semua, ternyata memang luar biasa. Kami dari pemerintah kota, terutama dari Dinas Pariwisata, selama ini memang berproses dengan backcraft. Saya sejak dari ekonomi kreatif sebelumnya. Saya sejak jadi kepala dinas 2018 itu kami berkolaborasi dengan backcraft itu dalam rangka berdiplomasi untuk menuju Ambon menjadi kota musik. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah di tahun 2019 Oktober pengakuan itu oleh UNESCO, dan banyak sekali backcraft membantu kami sampai juga telah bergabung dengan Kemenparekraf juga. Banyak sekali program-program yang mendukung kami dari inkubasi musik, akselerasi musik yang dibuat selama Pak Dir menjadi direktur musik, film, dan animasi. Itu banyak sekali bekerja sama dengan kami dari Dinas Pariwisata, dan kami lihat memang ini potensi yang luar biasa. Memang kami sejak dijuluki sebagai kota musik, banyak sekali kami lihat itu peluang dan talent-talent yang memang
kami mengakomodir dalam inkubasi, tapi banyak juga belum terakomodir. Jadi kami berpikir PR ke depan juga Pak. Tapi salah satu akselerasi ini juga ya memang program nyata dari Pak dibuat. Ya, itu untuk terjun langsung action. Ya, jadi masuk ke dalam industri musik, dan memang kami melihat talent yang seperti Bung Willy ini sangat luar biasa Pak. Pertama, beliau ini sangat berinteraksi dengan kami dinas dalam mendukung support dengan dinas untuk program-program dinas. Begitupun juga waktu festival Backcraft di Solo pernah Willy juga tampil bersama dengan kami dengan pemerintah kota, luar biasa Willy. Itu rumah kuda apa di Solo? Di Solo iya betul. Cuma Solo. Iya Pak. 2019 betul 2019 sebelum COVID itu Pak. Wow, itu sambutan luar biasa yang kami menjadi. Kalau nggak salah waktu itu ada pementasan di booth ya. Jadi lokasi main itu bermain. Memang Pica punya. Itu sangat luar biasa Pak. Padahal saat itu juga belum pengakuan kami, tapi saat itu oleh UNESCO ya. Tapi itu memang langkah luar biasa itu. Jadi memang sejak kami berkoordinasi dengan kami mencari talent ini, kami bukan saja memilih Pak, tapi kami melihat seleksi melalui Bung Andre Hanusa juga. Memang untuk kuratornya akselerasi kreatif ini memang butuh Bung Andre, dan kami melihat talent ini pekerja keras dan muncul latar belakang institutnya dan semua. Ini juga menunjuk pada untuk bukan saja lokal Pak, ini menuju nasional dan juga internasional. Jadi saya lihat memang Pak, terima kasih banyak. Mungkin saja bukan untuk Bung Willy, ada juga talent-talent lain kita perlu angkat Pak ke depan. Itu mungkin dari saya, dan saya sekali memberikan apresiasi luar biasa buat Pak Direktur. Ini nyata yang buat di Kota Ambon Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih. Oh ya, ini Bung Andre Hanusa. Salam dari Ambon. Ini memang kuratornya Bung Andre karena boleh dibilang kepala suku. Maksudnya adalah perwakilan talent-talent Ambon yang ada di Jakarta ya. Kalau yang yang Tengtaramal kan mungkin sudah sepuh ya. Tapi kemudian ada generasi penerus, dan Bung Andre Hanusa merekomendasikan Bung Willy Sopakua untuk program ini. Jadi program ini channel YouTube, subscriber channel YouTube Musik Itu Politik adalah program akselerasi kreatif yang seperti yang Pak Kadis bilang. Jadi dia tidak lagi bicara tapi langsung action. Jadi kita harapkan dari masyarakat sudah punya produk. Nah, seperti Pak Bung Willy ini udah punya produk. Nanti dia cerita produknya apa, dan kami datang, kementerian datang itu betul-betul langsung memastikan bahwa produk lagunya itu dibuatkan video klipnya, terus kemudian dipastikan bahwa video klipnya akan tayang di semua digital streaming platform yang ada, dan kemudian kami memastikan bahwa kontrak-kontraknya baik ke label, publisher, dan hak cipta dan hak terkait itu semuanya aman, karena memang harapannya memang talent-talent di daerah juga bisa bicara di tingkat nasional, seperti statue dan pica-pica kan lagi naik ini. Oke, kita balik dulu ke Bung Willy Sopakua. Salam aku dapat ini Bung, baru pertama kenal, tapi kita lihat kan apa attitude memang bagus. Oke, Bung, sudah berapa lama menyanyi? Dan kalau untuk nyanyi mungkin dari kecil sih. Tapi kalau mau serius untuk yang profesi itu sekitar 2016. Oh, semua 2016 so mulai ya? Iya. Kegiatan profesional seperti apa maksudnya? Kayak nyanyi dibayar. Oh iya, betul ya maksudnya. Iya betul. Betul, itu profesional dibayar. Nggak gratisan. Ya, cuma maksudnya kalau untuk di Ambon bentuknya apa? Apakah di wedding? Wedding, penyanyi wedding. Jadi saya mau sedikit cerita ya, boleh. Waktu 2016 tuh saya sama teman-teman, jadi kita istilah kasarnya tuh ngamen Pak. Ya. Jadi karena banyak di Ambon nih teman-teman musisi, teman-teman penyanyi yang udah punya pos-pos di kayak restoran, kafe-kafe. Jadi waktu itu ya kita mau maju nih gimana? Ya kita istilahnya jual diri lah. Datang ke yang punya tempat usaha, bos bisa main, sudah nanti nggak usah bayar, taruh kayak bucket gitu aja. Oh iya. Sawer aja kita sawer. Kita mulai main-main sampai mungkin sekitar 1 tahunan. Kita sampai di titik bosan nyanyi lagu orang.
Itu band atau iya, pakai band? Iya, saya sama berarti teman band. pakai drum, Iya. pakai bass, pakai gitar, oh gitu ya. Jadi kita cuma bukan pakai organ tunggal, bukan. Ya, kita cuma pakai speaker itu kalau untuk ampli yang Gitu, jadi- pokoknya apa adanya. Iya, apa adanya aja, Pak. Nah, kita sampai di titik udah malas nyanyi lagu orang. Kita mulai diskusi gimana nih kau bikin karya. Teman-teman tuh karena idealis musiknya tinggi, ada yang sekolah musik, mereka mau bikin lagu yang lagu nasional, Pak. Tapi saya bilang udah, kita nggak usah muluk-muluk dulu. Kita mulai dari budaya kita, bikin lagu Ambon. Kebetulan kita band pertama di Ambon yang mungkin punya kemasan, punya Masuk aja Pak, apa kemasan apa maksudnya? konsep untuk bikin album. Oh. Sebelum kita tuh memang ada kakak atau om yang band, tapi mereka tuh cuman kayak untuk wedding, acara-acara pemerintahan. Tapi mereka nggak bikin album, bikin karya gitu. Nah, kita mulai bikin. Ya puji Tuhan, album kita tuh diterima oleh masyarakat Maluku. Tahun berapa itu? 2017. Oh, jadi 1 tahun setelah Bosan itu. Iya. Satu album itu berapa lagu? 10 lagu. 10 lagu dan semuanya cerita tentang lagu Iya, daerah. lagu ada tentang cinta, ada tentang sosial, ada tentang hidup orang bersaudara. Gitu. Lalu kita mulai dapat job di luar. Di luar itu maksudnya Papua, misalnya di luar Ambon. Oh, di luar Ambon. Dengan lagu-lagunya sendiri? Iya. Ada juga yang kayak tadi Pak Gadis bilang, kita dibawa ke Solo buat acara pemerintahan. Kita lebih partneran sama Pemkot sih, Pak. Iya. Lalu tapi kita belum sadar tentang manfaat digital sekarang waktu itu. Oh, waktu itu. Jadi kita tuh di era transisi yang jual fisik sama yang platform digital. Iya, betul, masih CD ya. Iya, masih kita album pertama tuh jual CD. Jual CD. Berapa Nah, keping? Kemarin tuh dia laku mungkin sekitar 7.000 keping. Untuk lagu daerah 7.000 keping, Ambon tuh udah bagus. Lalu Aransemennya bagaimana kok bisa sampai 7.000? Aransemennya pop, Pop, slow rock, atau alternatif pop lah, Pak. alternatif pop ya? Ada satu lagu reggae juga, ada lagu tradisional juga. Jadi Tradisional maksudnya? kayak musik yang aransemen kita tuh ada satu lagu tentang bahasa tanah, bahasa leluhur kita. Jadi kita bikin aransemennya kayak lebih ke tradisional. World music ya. Oke, terus? Lalu band kita tuh sempat diundang Pak Tanto Yahya ke Selandia Baru 2017. Oh iya, karena memang satu ini beliau duta besar kan. Waktu dia jadi duta besar. Iya. Tahun berapa itu? 2017. 2017 ya. Waktu itu beliau datang untuk pencanangan Ambon Institut Musik. Itu yang saya ingat, Pak Tanto Yahya, Om Enteng Tanamal, Om Andre Hanusa, mereka satu rombongan. Dwiki Darmawan. Lalu kayak Om Tanto Yahya itu kayak tertarik ke kita gitu. Iya. Kita diajak ke sana. Maksudnya kita nggak mimpi ke sana, Pak. Ke New Zealand ya. Nah, lalu itu kita belum sadar tentang manfaat keuntungan dari digital itu, Pak. Rekaman. Sampai 2019 saya iseng-iseng, Pak, mulai bikin cover di YouTube. 3 bulan lagunya ya di Ambon banyak yang putar, termasuk Cover, maksudnya cover lagu lagu lama. Oh, lagu-lagunya siapa? Ada Bung Kevin Syariatua. Oh iya. Tapi minta izin sama beliau. Itu belum tahu. Waktu itu belum tahu bahwa apa-apa. persoalan izin. Jadi saya cuma pikir cover ya, aku tulis cover tuh udah aman. Tapi tetap menulis penciptanya siapa? Iya. Tapi saya memang pas tahu ada AdSense yang dapat, saya langsung komunikasi ke Bung Kevin. Gitu. Itu pakai channel YouTube-nya siapa? Channel YouTube-nya saya, Pak. Oh, punya ya? Iya. Oke. Jadi saya begitu dapat AdSense, memberitahukan kepada penciptanya. Iya. Dan kemudian membaginya bagaimana? Waktu itu saya belum tahu apapun tentang sistemnya, Pak. Tapi nggak apa-apa, yang penting YouTube-nya tidak take down. Tidak take down, berarti dia memang belum pernah. Iya, mungkin Bung Kevin juga belum klaim lagunya. Iya, memang. Jadi Anda yang publish pertama kali. Iya. Jadi Anda ngasih berapa? Bisa nggak usah sebut angka, tapi persentase. Karena ini akan menjadi studi menarik, studi kasus menarik, Pak. Iya. Jadi kalau saya kerjasama sama Bung Kevin tuh, kalau cuman cover ya biasanya
25% gitu lah. 25% ya nggak apa-apa, itu kesepakatan. Iya. Nah, nanti kalau lagu barunya baru kita secara profesional. Secara profesional ada hitam di atas putih ya. Jadi, tapi nggak ada kasih lihat AdSense. Ini AdSense-nya tuh bukan urusan dia kan Pak. Iya, maksudnya nggak ada urusan tuh. Jadi saya waktu itu belum tahu kalau ada AdSense yang dapat. Jadi saya upload konten tuh bulan November 2016 Pak. Dan Anda tidak tahu bahwa YouTube itu ada DP AdSense. Belum tahu. Sekitar 2018. Baru nggak tahu kapan? Pas Februarinya Pak. Baru dapat doi. Saya di email oleh YouTube dikasih PIN tuh yang 6 angka. 6 angka. Jadi saya bilang, ini gimana nih mau aksesnya? Saya tanya ke teman-teman. Padahal ada PIN-nya tuh mereka udah kirim ke kantor pos. Saya harus ke kantor pos ambil, baru dapat PIN. Pas saya akses, lumayan Pak esensi. Langsung wah, enak juga nih ya. Saya mulai semangat Pak. Saya mulai semangat bikin konten. Ya mungkin 1 bulan satu lagu. Cover. Dan sampai sekarang sudah bukan cover lagi. Original songnya. Sendirian? Iya. Nggak pakai label, nggak pakai. Saya belum ada pakai label. Belum publisher. Soalnya takutnya nanti ada apa-apa sih. Tapi kalau sekarang saya pakai udah sama publisher Ide Timur. Oke. Di mana itu? Itu teman-teman kalau nggak salah di Gorontalo Pak. Oh di Gorontalo ya. Mereka kan yang biasa bikin movie fest, yang acara-acara. Kemarin di Ambon yang tanggal 12 Desember. Jadi mereka punya ada kayak publisher juga. Iya, publisher. Mereka minta join, ya saya juga mau join biar nggak repot-repot kan Pak. Tetapi ini untuk akselerasi kreatif ini yang terutama lagu yang ini itu akan nanti kita kerjasama dengan Bung Andre Musa ya. Karena beliau yang menunjuk Bung Willy dan ini supaya juga langsung dari kepala suku yang ngatur. Oke, Bung, ini tadi itu ada persoalan digitalisasi nih. Bukti nyata bahwa pengetahuan tentang digitalisasi, pengetahuan tentang hak cipta itu ternyata masih kabur ya. Itu gimana, Pak? Jadi mungkin dengan persoalannya Bung Willy ini menjadi catatan bagi kami pemerintah. Kan bicara soal ini memang kami punya kewenangan juga untuk bisa berkolaborasi dan bisa mencari solusi ya, karena kami ada punya Ambon Music Office, mungkin sama-sama dengan Buronito. Ini masalahnya kita perlu untuk diskusikan dengan ada digitalisasi sekarang itu ada rambu-rambu yang memang mesti ada punya hak, ada juga mereka punya hal-hal yang perlu untuk kita kasih dudukan dia Pak ya. Jadi sangat menarik Pak, ini menjadi perhatian kami ke depan Pak. Mungkin juga kemarin tadi pagi saya teleponan dengan Bung Andre. Jadi Bung Andre itu dia kayaknya ada semacam diskusi 2 mingguan atau 1 bulanan lah dengan talent-talent yang sudah sukses di ini mengenai masalah hak cipta ini, mengenai jadi supaya teman-teman di Ambon bisa mengerti betul dengan hak dan tanggung jawabnya sehingga bisa mensejahterakan. Nah, Bung, ini kita balik lagi ini mengenai lagu yang mau ada dalam akselerasi kreatif ini, bisa dicerita lagunya, judulnya? Jadi lagu itu kebetulan Pak ada 2 lagu yang sebelumnya. Lagu pertama tuh bercerita tentang Mama Pung Sombayang, doa Mama Sombayang. Jadi doanya Mama ya. Yang kedua Papa Pung Sayang. Nah, jadi karena pas ada teman yang sodorkan lagu ini, kayak dia bercerita tentang Mama Papa punya pesan Mama Papa buat kita. Jadi kayak karena bekal dari orang tua itu, apapun masalah yang sekarang kita hadapi kita jadi kuat karena itu kita udah itu pesannya ya. Jadi itu ciptanya siapa? Ada teman. Jadi saya nih kadang-kadang banyak teman yang Kak ada lagu nih. Saya dengar dulu, saya selektif gitu. Kalau dapat pas saya bawa. DP soul dapat baru. Kalau saya bilang tadi oke, fix lagu ini saya bungkus. Ada beberapa teman-teman juga yang punya lagu yang kayak tahun kemarin yang lagu saya yang beta pilihan bukan tujuan, beta yang jadi Soma. Itu heboh Pak. Saya bilang tapi sudah keluar video. Oh iya oke. Saya langsung bilang ke teman yang cipta, kamu harus klaim lagu kamu, harus daftar. Biar kita nggak ribut-ribut. Maksudnya ada siapa yang mau cover lagu saya, kamu juga dapat duit. Oh iya Kak, ya gitu maksudnya. Sudah. Oh, makanya hal-hal begitu tuh banyak teman-teman di Ambon yang belum paham.
itu ada dua itu, mechanical rights dengan performing Ya. rights. Kalau mechanical rights itu dengan apa masalah penggandaan. Terus kemudian kalau performing itu ketika dia dimainkan. Terus kayak ada satu kasus lagi Pak, legend lah musik Maluku, Opa Ondo Selas. Itu kebetulan istrinya, beliau sudah meninggal. Istrinya kan satu kompleks sama saya. Jadi kayak dia tuh gimana Will, ini Opa punya lagu-lagu. Saya bilang, saya arahkan, Oma catat lagu-lagunya, lalu kita klaim, kita daftar di LMK kan, kayak biar ada jatahnya tuh tiap bulan, tiap 6 bulan kalau nggak salah kalau LMK, tiap 6 bulan tuh, oh ya nanti tolong saya arahkan Pak, maksudnya ya mungkin jadi PR lah buat pemerintah kota, maksudnya teman-teman banyak punya skill, punya keahlian, tapi mereka belum paham betul cara untuk kemudian mengoptimalkan, memonetisasi lah istilahnya. Bagaimana jadi doi? Begini ini hobi, ini bagaimana jadi doi? Sorry, ini begitu pulang ke Indonesia Timur jadi ada bahasa campur switch language. Sorry, nanti ada terjemahan di bawah. Kalau tema ngerti. Bung, ada keinginan mau ke Jakarta? Boleh Pak. Boleh, bukan. Justru malah sebenarnya program ini ingin agar kemudian pusat ekonomi kreatif itu tidak hanya di Jakarta sebenarnya, Pak Kadis. Jadi sebenarnya dengan adanya program ini, Bung Willy dan teman-teman di sini itu dengan teknologi seperti ini kan, kita nggak perlu ke Jakarta. Benar Pak. Jadi memang sebenarnya tujuannya salah satunya ini desentralisasi istilahnya. Aduh, kalau DP ada lagi yang istilah yang paling yang menurut saya cukup menarik dari seorang ekonom, demokratisasi ekonomi. Aduh, berat ya. Rupa orang pintar tuh orang ini. Rupa orang pintar, demokratisasi ekonomi. Kalau saya kalau biasa diwawancara apa keinginan Bung Wil, saya bilang, ayo kita timurkan Indonesia dengan musik. Bah, itu dia. Kita timurkan Indonesia dengan musik. Kita timurkan Indonesia dengan musik. Boleh jadi judul podcast. Boleh. Kita timurkan Indonesia dengan musik. Dengan modal sebenarnya kalau dengan adanya teknologi seperti ini kan sangat dimungkinkan. Iya, sangat. Pak, kan home studio kan sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak di sini. Sudah mulai Pak. Sejak COVID itu, jadi ada hikmahnya juga ya. Dengan COVID itu hikmah banyak sekali. Sudah seperti Bung Willy punya studio kan yang saya pakai untuk bikin, saya punya lagu saya itu tadi kan, itu di studio. Guys, jangan lupa ini ternyata juga ada 2 lagunya di YouTube. Tapi Pak Kadis ini dulu penyanyi Ambon Pak. Aduh, karena kira ini iya. Ini sekolah khusus di Amerika, luar biasa untuk menyimpang. Dulu saya luar biasa nih Bu Willy, kenapa? Saking tadi bilang mengindonesiakan timur Indonesia dengan musik sampai melepaskan baju coklatnya. Coklat itu apa? Saya dulu polisi. Wow. Brimob. Saya Brimob. Wih, 7 tahun. Gila. Terus itu pertarungan yang keputusan yang cukup berani. Sebenarnya bukan keputusan juga sih Pak. Jalan hidup sih. Jalan hidup yang mengarahkan saya ke situ. Ya saya kenal Bu Willy itu waktu masih pakai Brimob justru. Itu luar biasa. Wah, baru di podcast ini kali baru keluar. Karena begini Bung, saya justru kebalik. Jadi hidup saya itu, saya komposisi sebenarnya. Jadi waktu S1 saya itu komposisi musik. Jadi banyak bikin, kalau komposisi musik S1 itu di Jogja kan lebih banyak musik ilustrasi ya. Bikin rondo, bikin soneta, bikin konserto, bikin ini. Nah, tapi kemudian begitu pindah Jakarta ke pop itu perlu ada penyesuaian gitu. Terus kemudian ada tawaran PNS. Jadi PNS. Jadi kita kebalik. Saya dari seniman akhirnya jadi PNS, Bung, dari Brimob melepas ke seniman.
Berarti memang itu ini ya, bukan pilihan ya, tetapi dianggap jalan hidup. Jalan hidup saya. Luar biasa, semoga sukses Bang ya. Oke. Saya speechless loh. Gak nyangka loh Brimob jadi penyanyi. Pak Kadis buka-buka lah. Bukan dari awal aku udah mau bilang. Tapi bagus loh ini menunjukkan bahwa memang jalan hidup orang itu kan pilihan. Iya. Oke, jadi ini sudah berapa lagu? Ini sudah berapa lagu yang direkam? Kalau di channel YouTube saya tuh udah 75 lagu, Pak. 75 lagu. Iya. Tolong diberitahu channel Willy YouTube-nya. Sopakua Official. Willy Sopakua Official. Willy Sopakua Official, boleh dilihat. Bung juga punya, Pak Kadis juga punya lagu. Iya. Silakan bilang Pak di Ya, bawah. mungkin kalau Van Hayat itu kakak saya yang di Amerika itu ciptaan. Jadi bisa nonton ada beberapa Rico Hayat itu kalau untuk di YouTube silakan mungkin saudara semua rekan-rekan di seluruh Indonesia maupun di mana saja kalau mau subscribe silakan ya. Ya. Thank you. Jadi memang orang Indonesia Timur yang susah. Ini memang betul-betul memang menyanyi ini. Apa namanya? Ini saya ingat dulu itu waktu masih di Palu. Itu orang menjual ikan. Ya. Menjual ikan pas begitu ikannya selesai habis. Dia lepas tangan, itu babat gayung sepeda kon dia menyanyi. Bisa kebayang kalau lepas tangan dia dayung, kok menyanyi di jalan memang. Oke, kita udah hampir di akhir dari podcast ini, Pak Kadis. Akselerasi kreatif ini kita harapkan nanti setelah channel di YouTube jalan, kita tentu harapkan semua pihak terlibat. Kita akan sukseskan akselerasi kreatif itu dengan talent Willy Sopakua dan Kai Hulu. Nah, contohnya adalah bahwa di Merauke, talentnya akselerasi kreatif itu adalah Elpama Prison. Udah berapa Mbak Usna? 415.000. 415.000 viewers. Jadi mereka itu adalah warga binaan rap, jadi hip hop. Jadi memang kita juga menyesuaikan dengan lokal. Nah, Pak Kadis, kita harapkan itu Pak Kadis. Jadi boleh dukungan dari sporting semua stakeholders. Apakah mungkin menurut Pak Kadis, apakah lagunya apa tadi? Mama Papa Pung Pesang ini bisa dikembangkan, misalnya tadi bisa nggak menjadi original soundtrack? Oh iya. Ya, yang terkait dengan original soundtrack itu memang Pak Dir, kami ada punya perencanaan planning untuk satu film Love You Island, memang di syuting di layar lebar di Ambon. Memang mirip kalau cerita yang tadi saya bilang dengan lagunya Willy, dia sudah itu pesan orang tua, dia punya salah satu usaha lalu dia udah sukses gitu. Jadi tadi saya sudah ngomong sama direkturnya yang dari picture itu, jadi mungkin bisa menjadi sangat menarik dan nanti kita akan diskusi mungkin nanti setelah ini ke depan. Ada kolaborasi dari pihak stakeholder kementerian maupun dari swasta untuk bisa membuat satu gebrakan untuk terkait dengan videonya Willy juga dan juga dengan film ke depan yang layar lebar yang kami akan rencana mau launching untuk ambil view di Ambon ya. Jadi cerita tentang komedi, tentang kota musiknya, tentang budaya alamnya gitu. Jadi menjual para wisatanya gitu selain sebagai kota musik dunia. Oke, ini karena Bung Willy udah mau job di tempat lain lagi, luar biasa waktunya. Bung, harapannya dengan adanya kementerian kerjasama dengan dinas dan kemudian pembuatan video klip ini ke depannya seperti apa harapannya? Kalau saya sih sebenarnya tuh dari dulu saya sudah berpikir, maksudnya sudah punya keinginan Pak, kayak ada satu produk yang kerjasama pemerintah dengan talent. Contohnya tuh kan kayak yang di Korea ya, Oppa Gangnam Style. Iya memang. Itu kan produk pemerintah. Maksudnya itu memang inkubasinya pemerintah. Ya, puji Tuhan saya dihubungi Pak Kadis dan mau diambil apa saya dipakai talentnya. Saya bersyukur maksudnya saya bisa jadi kayak contoh buat teman-teman yang mungkin saat ini baru mau mulai. Ya. Gitu Pak. Ya. Mari kita berkarya aja dulu Pak. Apalagi saya kalau ditanya menurut kamu
Ambon Kota Musik itu gimana standarnya? Saya cuma bilang standar kota musik itu musisinya sejahtera dulu. Kalau kita ngomong tentang fasilitas musik yang harus gedung besar itu mungkin 5-10 tahun ke depan. Kalau yang sekarang harus musisi sejahtera dulu. Kasihan Pak, ada teman-teman tuh yang harus nyanyi dari jam 6 sampai jam 11 tapi dibayar cuma 150 per itu perform itu 150.000 satu hari. Maksudnya kan ya kita mau sejahtera gimana? Orang bilang kota musik tapi musisi masih kayak gitu. Standarisasi. Jadi ya saya punya mau kayak dari pemerintah dan mungkin dari bapak-bapak dewan bikin satu perda lah untuk menentukan standar terbawah. Sebenarnya juga bahwa sebenarnya dalam musik itu bukan hanya aktif income ketika performance, tetapi passive income. Seperti yang kita lakukan saat ini sebenarnya adalah memberikan passive income sehingga multiple revenue. Jadi revenue-nya bisa macam-macam. Ketika main dapat, tapi kemudian AdSense di YouTube juga jalan terus gitu ya. Luar biasa. Ini percakapan yang harus dihentikan karena kalau tidak dia lagi sibuk dan nanti juga akan ini. Oke. Ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan? Mungkin closing statement buat seniman yang ada di Kota Ambon, kedepannya melalui Pak Dir, bukan saja talentnya Willy tapi Willy yang lain siap berkarya ya. Dan sudah semua semangat, thank you Will sudah membantu kami untuk kolaborasi ini, untuk akselerasi. Kedepannya kita lebih buat yang lebih heboh lagi Pak ke depan. Sukses buat Pak Dir, sukses buat Willy. Oke, Willy ada yang sampaikan? Kalau saya buat teman-teman musisi, ayo kita timurkan Indonesia dengan musik. Timurkan Indonesia musik. Tidak ada kata penutup dari saya karena dia udah ambil semuanya. Kematian timurkan Indonesia. Ayo kita timurkan Indonesia dengan musik. Timurkan Indonesia dengan musik. Luar biasa. Sampai baku dapat ulang dengan saya, Amin Abdullah, Riko Hayat dan Willy Sopakua di channel YouTube Musik Itu Politik di segmen Baku Dapat.